penting dan sangat urgent. Kita melihat bahwa sektor keuangan kita, kebanyakan dari undang-undang yang ada yang mengatur sektor keuangan kita itu memang sudah cukup lama. Ada bahkan lebih dari 30 tahun umurnya, undang-undang pasar modal, undang-undang perbankan, asuransi, dana pensiun dan sebagainya. Ini memang sudah membutuhkan pembaharuan yang substantif. Karena memang kita sudah melihat bagaimana perkembangan dari sektor keuangan yang sangat cepat, akan tetapi kita memang membutuhkan pengaturan-pengaturan yang lebih updated. Nah, dalam konteks ini kita juga melihat bahwa pengaturan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan dari sektor keuangan kita, sektor keuangan Indonesia, dalam melakukan perannya sebagai intermediasi dari dana yang tersedia untuk kemudian bisa digunakan melalui channel-channel yang sudah ada untuk bisa membiayai pembangunan. Nah, ini yang kita ingin lihat lebih jauh, khususnya juga bagaimana akumulasi dana jangka panjang yang biasanya di banyak negara emerging maupun negara maju itu banyak dilakukan dengan sangat kuat melalui instrumen-instrumen dana pensiun, instrumen-instrumen asuransi yang cenderung bisa mengumpulkan dana jangka panjang, sehingga itu akan matching dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang juga memang lebih ke arah proyek-proyek jangka panjang. Banyak sekali yang bisa kita dorong dari Undang-Undang P2SK ini, yang kita harapkan ini juga memang hasil dari masukan banyak sekali pihak asosiasi-asosiasi industri sektor keuangan itu sendiri, dari perbankan, dari asuransi, dana pensiun. Ini semuanya memang menyuarakan kebutuhan dari reform untuk masing-masing subsektor, sehingga apa yang kita atur di dalam undang-undang ini mengakomodir banyak sekali kebutuhan dari industri sektor keuangan di Indonesia. Kita harapkan ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku industri dan juga di sisi lain kita memberikan penguatan-penguatan di sisi regulasinya, sehingga walaupun kita mendorong inovasi dan peran yang lebih besar dari sektor keuangan itu sendiri untuk melakukan peran intermediasinya, di sisi lain kita juga lakukan penguatan di sisi regulasinya sehingga tetap terintegrasi dengan baik. Baik, kalau melihat dari pengesahan undang-undang ini nanti akan dilakukan oleh Presiden Pak Febrio, kapan kira-kira Undang-Undang P2SK ini akan secara efektif juga mempengaruhi kebijakan fiskal kita? Kalau kebijakan fiskal, karena pertanyaannya spesifik kebijakan fiskal ini, saya sih terus terang lebih melihatnya ke sektor keuangan dulu, tapi nanti boleh kita connect ke sektor fiskalnya juga. Tetapi yang jelas dalam konteks bagaimana ini diundangkan, tentunya akan membutuhkan pekerjaan lebih detail lagi. Undang-undang kan biasanya mengatur hal-hal secara umum. Lalu kemudian nanti peraturan pelaksanaannya itu diterjemahkan dalam konteks ini ada bermacam-macam, ada dalam bentuk peraturan pemerintah, ada dalam bentuk peraturan OJK, ada dalam bentuk peraturan BI, peraturan LPS, dan macam-macam. Nah, ini yang akan nanti menjadi peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikan. Secara umum, biasanya peraturan pelaksanaan itu diselesaikan dalam masa 2 tahun sejak dia diundangkan. Akan tetapi tentunya karena pemerintah dan juga stakeholder terkait kita melihat hal yang sama tentang urgensi dari reformasi ini, maka pemerintah sepakat bahwa ini akan kita lakukan dengan cukup cepat. Kita akan selesaikan peraturan pelaksanaannya banyak di tahun ini, apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan reform yang sudah diatur secara umum di dalam undang-undang tersebut. Terkait dengan fiskal, ini sebenarnya tidak terlalu langsung terkait, akan tetapi seperti tadi saya sebutkan bahwa kita ingin melihat sektor keuangan berperan lebih besar dalam pembiayaan pembangunan. Nah, dalam konteks ini seperti di banyak negara emerging maupun negara maju, sektor keuangannya memang efisien, cenderung lebih banyak dana yang terkumpul khususnya untuk dana jangka panjangnya, sehingga terjadi
peluang yang besar untuk sektor keuangan tersebut menyalurkan pendanaannya ke proyek-proyek, ke program-program, ke inisiatif-inisiatif yang ada di sektor real. Nah, dengan demikian tentunya ini akan mendorong aktivitas yang lebih besar di sektor realnya dengan pembiayaan yang lebih efisien dengan bunga yang juga semakin lebih rendah. Tentunya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan bisa lebih cepat, lebih tinggi, dan itu tentunya akan menghasilkan kondisi fiskal yang lebih baik juga pada akhirnya, di mana tentunya dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan membuat kondisi fiskal kita khususnya defisit akan juga semakin terkelola dengan baik, karena itu biasanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai juga dengan pertumbuhan penerimaan pemerintah yang tinggi dan juga sektor realnya yang bergerak dengan sangat vibrant. Baik, bagaimana